Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا أيها الحاضرون اعلموا أرشدكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para hadirin ikhwati fiddin wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya wa qauluhu ta'ala. Qala al-muallif al-imam al-mujaddid Muhammad at-Tamimi an-Najdi al-Hambali rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. وقوله تعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Surat An-Nisa ayat 36. Allah berfirman yang artinya wa'budullaha, sembahlah Allah, wala tusyriku bihi syai'an, dan janganlah engkau mempersekutukannya dengan sesuatu yang lain. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa. Wabizil kurba, kepada karib kerabat. Wal yatama, wal masakin, kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin. Wal jari zil kurba, tetangga yang dekat. Wal jaril junubi, dan tetangga yang jauh. Wasahibi bil jam, dan juga teman sejawat. Wabnis sabil, ibnu sabil, wa ma malakat aymanukum, dan juga hamba sahayamu. Innallaha la yuhibbu, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai man kana mukhtalan fakhura, orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Barakallahu fikum. Para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini terkait dengan at-tauhid sangat jelas sekali. Di kalimat yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk beribadah kepada Allah. Kemudian Allah pertegas dengan menyebutkan larangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Sehingga ayat ini menjadi dalil wajibnya memurnikan peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Dan juga ayat ini menjadi dalil tentang ditolaknya peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, kita akan ambil beberapa faidah yang lainnya. Kalimat atau firman Allah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, sembahlah Allah dan janganlah menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Di sini para jamaah yang dirahmati Allah, selain faidah wajibnya kita memurnikan peribadatan hanya kepada Allah, juga mengandung faidah innal amra bisyai'i nahyun an diddiha. Perintah untuk mengerjakan sesuatu itu juga adalah larangan.
dari apa yang menjadi lawannya. Maka Allah memerintahkan kita beribadah kepadanya semata. Kemudian dicantumkan di dalamnya larangan untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ya dalam peribadatan. Jika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita para jamaah yang dirahmati Allah untuk berkata jujur, maka berarti masuk di dalamnya larangan. Larangan dari apa? Lawan kejujuran apa? Kedustaan atau berbohong. Allah dan Rasulnya memerintahkan kita berkata jujur. Nah, perintah ini mengandung di dalamnya larangan. Larangan dari apa yang menjadi kebalikannya. Berarti Allah melarang kita untuk berkata dusta. Allah dan Rasulnya menyuruh kita untuk berakhlakul karimah. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Berarti di dalamnya terkandung larangan. Larangan apa? Larangan kita berakhlak dengan akhlak yang buruk. Dan demikian seterusnya. Nah, ini kaidah. Al-amru bisyai' nahyun an-diddiha. Perintah terhadap sesuatu sesungguhnya di dalamnya terkandung larangan dari lawannya. Baik. Para jamaah yang dirahmati Allah. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengiringi perintahnya yang paling besar dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Dan ini sudah pernah kita bahas di ayat sebelumnya di surat Al-Isra. Faidahnya sangat jelas sekali menunjukkan betapa tingginya makom kedua orang tua. Sampai-sampai Allah menyandingkan perintah berbuat ihsan kepada kedua orang tua setelah memerintahkan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Setelah perintah yang paling besar. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Dan tentunya kedua orang tua merupakan sebab keberadaan kita di alam dunia ini. Al-walad min kasbi walidayha. Ya, anak itu adalah hasil jerih payah, hasil usaha kedua orang tuanya. Maka makom mereka sangatlah tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berbakti kepada mereka juga merupakan amalan yang sangat tinggi nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak ya kisah-kisah dari salafun saleh yang mempraktekkan perintah Allah dan Rasulnya untuk birrul walidain. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya kita juga menunaikan hak-hak dari karib kerabat kita. Setelah kedua orang tua, ya kita diperintahkan untuk menunaikan hak-hak dari karib kerabat kita. Kenapa karib kerabat dimasukkan setelah perintah berbuat baik kepada kedua orang tua? Karena para jamaah yang dirahmati Allah, mereka ini adalah orang-orang yang lebih membutuhkan kemurahan hati dan juga kebaikan kita sebagai orang-orang terdekatnya. Artinya ini berkesesuaian dengan firman Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Semakin dekat ya hubungan seseorang kepada diri kita, maka semakin berhak dia untuk mendapatkan ihsan dari kita semua. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka Nabi SAW juga membedakannya. Infak sedekah kepada orang lain yang bukan kerabat kita dengan infak sedekah kepada karib kerabat kita dari kalangan fuqara, masakin dan du'afa. Kalau ke orang lain nilainya apa? Nilainya sedekah saja, pahala dari sedekah. Tapi kalau kita membantu saudara kita yang kesusahan, yang punya jalur nasab dengan kita, maka nilainya dua kata Nabi. Pertama, nilai dari sedekah itu sendiri, kemudian yang kedua, nilai dari silah.
Artinya berarti kita menjalin satu amalan yang begitu istimewa, namanya silaturahim. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian setelah itu, agar kemurahan hati dan kebaikan kita bisa dirasakan juga oleh kaum muslimin yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan agar kita juga berbuat baik kepada anak-anak yatim dan juga orang-orang miskin. Jadi tidak hanya kebaikan kita itu untuk orang tua saja, tidak hanya untuk karib kerabat kita yang terdekat, juga menyentuh ya kaum muslimin yang lainnya dari anak-anak yatim dan juga masakin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan hak-hak orang yang biasa ada di sekitar kita. Siapa itu? Para tetangga. Wal jari dzil qurba wal jaril junubi. Baik tetangga yang dekat atau tetangga yang jauh. Yang disebut tetangga itu siapa? Barakallahu fikum. Sebagian ulama membatasinya, ya 40 rumah di depan rumah kita, 40 rumah di belakang rumah kita, 40 rumah kanan dan kiri dari rumah kita. Nah, itu disebut dengan tetangga. Barakallahu fikum. Sebagian ulama menyatakan batasannya dikembalikan kepada urf, ya, kepada adat kebiasaan masing-masing kaum muslimin di daerahnya. Alhamdulillah di kita namanya kehidupan bertetangga itu sangat terjaga sekali. Begitu ya. Di kita ada istilah RT, rukun tetangga, ketua RT. Maksudnya ketua rukun tetangga, supaya rukun, ya, ini kumpulan daripada rumah tangga di satu kawasan, di satu komplek atau di satu batasan tertentu. Maka diangkatlah ya seorang ulil amri, mungkin kelas paling rendah, namanya Pak RT. Baik para jamaah, diamanahi untuk kemudian menjadi koordinator, penanggung jawab atau menjadi pimpinan di satu kawasan. Ada Pak RT di sini? Tidak ada. Di komplek ini berapa RT, Pak? 4 RT. Tidak ada Pak RT hadir. Barakallahu fikum. Baik. Kenapa, Pak? Oh, calon, ada kandidatnya. Kapan pemilihannya ini? Baik, para jamaah. Kalau RT itu biasanya berapa kawasan? 200 kakak. 200 kakak. Iya. Ya kurang lebih lah. Seperti apa yang disampaikan oleh sebagian ulama, membatasi 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke depan, kanan dan juga kiri. Di masa itu 40 rumah tentu jarak yang sangat jauh sekali, gitu ya. Di masa itu, di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena rumahnya jauh-jauh, kemudian jarang-jarang. Kalau di kita 40 rumah dekat sekali, gitu. Paling berapa ratus meter saja. Kenapa? Karena komplek, kopel, begitu ya. Satu dinding untuk 2 rumah, gitu. Barakallahu fikum. Ya, intinya dikembalikan kepada kebiasaan masing-masing kaum muslimin di daerahnya. Nah, di kita ya mungkin patokannya RT lah. Satu RT berarti tetangga, tetangga dekat. Yang satu RT, yang sangat dekat dengan rumah kita. Tetangga jauh berarti tetangga RT. Ya, lebih jauh lagi tetangga kelurahan, tetangga kecamatan, dan demikian seterusnya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Tetangga itu dalam Islam ada 3, ya. Tetangga di dalam Islam itu ada 3. Yang pertama, para jamaah yang dirahmati Allah, tetangga yang memiliki 3 hak. Tetangga yang memiliki 3 hak. Siapa tetangga yang memiliki 3 hak? Tetangga yang muslim sekaligus kerabat kita. Ada tali kekeluargaan
ada ikatan nasab dengan kita. Maka dia punya 3 hak. Tetangga muslim sekaligus kerabat kita. Hak pertama, hak sebagai sesama muslim. Kemudian yang kedua, hak sebagai keluarga kita. Dan yang ketiga, hak sebagai tetangga. 3 haknya. Kemudian ada tetangga yang memiliki 2 hak. Siapa itu, Pak? Tetangga yang memiliki 2 hak. Tetangga muslim yang bukan keluarga kita. Dia punya hak sebagai sesama muslim. Kemudian hak yang kedua, hak sebagai tetangga kita. Baik. Siapa lagi tetangga yang punya 2 hak? Tetangga muslim yang bukan keluarga kita. Nah, itu punya 2 hak. Terus siapa lagi yang punya 2 hak? Barakallahu fiikum. Tetangga kafir tapi dia kerabat kita. Dia agamanya bukan Islam, tapi dia kerabat kita. Kalau dia rumahnya dekat dengan rumah kita, berarti haknya 2. Hak sebagai tetangga, kemudian hak sebagai kerabat. Itu ya. Jadi 2 jenis tetangga yang memiliki 2 hak. Yang ketiga, tetangga yang hanya memiliki 1 hak saja. Siapa itu? Yakni tetangga kita yang kafir zimmi. Dia punya hak sebagai tetangga kita. Tidak boleh diganggu, tidak boleh dizolimi. Karena dia tetangga kita. Tetap kita berbuat ihsan kepadanya secara syariat. Sesuai dengan batasan-batasan syariat. Taib. Para jamaah yang dirahmati Allah. Berikutnya, wasahibi bil jambi. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk berbuat ihsan kepada orang yang bakal mendampingi kita dan senantiasa mengharapkan kebaikan dari kita. Siapa itu? As-sahibi bil jambi. Teman sejawat. Teman sejawat itu para jamaah yang dirahmati Allah, tentu yang paling dekat adalah pasangan hidup kita, istri-istri kita. Taib. Atau satu saja istrinya? Istri kita. Taib. Para jamaah, ini sahib bil jam. Dia teman sejawat kita. Atau yang memang bersahabat karib dengan kita. Atau teman di saat kita safar. Ini mesti dekat. Kalau kita rombongan bersafar, mesti sesama rombongan ini kita punya ikatan yang kuat, kedekatan yang kuat. Kenapa? Karena sama-sama safar dengan tujuan yang sama. Itu juga masuk kategori as-sahib bil jambi. Entah itu istri pendamping hidup kita, ataukah sahabat karib yang selalu bersama, membersamai kita, ataukah itu teman di satu perjalanan dengan tujuan yang sama, maka ketiga-tiganya para jamaah kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat ihsan kepada mereka. Baik. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, berikutnya, oleh karena dinul Islam telah menganjurkan kaum muslimin untuk bergerak mencari rezeki. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Bertebaranlah kalian di muka bumi ini dan carilah karunia dari karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka ini anjuran dalam Islam untuk kita mencari mengais rezeki, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Untuk kita mencari rezeki dan mendulang faidah. Maka dengan anjuran seperti itu, mesti dalam hidup ini kita akan mendapati para musafir yang mungkin saja mereka itu kehabisan
kehabisan bekal. Maka kita diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar membantu musafir kelana yang membutuhkan bantuan dari kita. Masya Allah. Salah satu amal jariah apa, ikhwan? Banyak kan amal jariah itu, ya, semuanya terkumpul di 3 poin. Anak soleh, doa anak soleh, kemudian sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat. Nah, dari 3 ini dirincikan oleh para ulama banyak sekali. Salah satu di antaranya apa? Yang termasuk sedekah jariah, memfasilitasi para musafir. Memberikan fasilitas bagi para musafir. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ada enggak musafir kehabisan bekal? Ada. Bisa jadi dia di kampung halamannya kaya raya, tapi ketika dia ada di satu negeri, ada di satu daerah, kemudian dia dirampok misalkan, kehilangan semua perbekalannya. Tidak ada ATM, tidak ada handphone, ya. Baju yang ada hanya yang ada di badannya saja. Dia tidak bisa berkomunikasi dengan siapapun, begitu ya. Kehabisan bekal, padahal ini orang kaya. Barakallahu fikum. Wajib dibantu enggak? Wajib dibantu. Karena dia musafir yang kehabisan perbekalan. Walaupun dia di kampungnya kaya raya, maka dia masuk kategori musafir yang harus kita bantu. Masya Allah. Ini amal jariah yang mungkin sedikit yang mengamalkannya. Mudah-mudahan di sini ada para agnia, ya, bisa memvariasikan amal jariahnya. Salah satunya ini, memfasilitasi para musafir. Begitu ya. Jadi misalkan di sebagian masjid disediakan itu, Pak, ya. Di sebagian masjid disediakan ada penginapan bagi para musafir yang kehabisan perbekalan, dia tidak bisa untuk menginap di satu penginapan apalagi hotel, maka disediakan fasilitasnya di sekitar masjid. Dan itu semuanya full digratiskan, dikasih makan, begitu ya. Namun terkadang fasilitas-fasilitas seperti itu sering disalahgunakan. Artinya banyak orang-orang yang kemudian menyalahgunakannya. Sebagian orang kita itu ketika dikasih enak biasanya ngelunjak gitu. Tidak tahu diri, keenakan. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Tapi sesungguhnya kalau di manajemen dengan bagus, ini Masya Allah. Ya, ada mungkin di antara jamaah begitu ya, di punya harta berupa sebidang tanah cukup luas misalkan. Pas di pinggir jalan tol misalkan. Barakallahu fikum. Ini kalau kita mikirnya dunia, kira-kira menggiurkan tidak? Menggiurkan. Dibikin apa? Rest area, ya. Disewakan kepada orang. Kemudian WC-nya saja dibisniskan, ya. Pipis 2.000 begitu ya. BAB 5.000, mandi 10.000, kan begitu ya. Ada orang duitnya 5.000 gitu ya. Pipisnya sekali 2.000, enggak ada kembaliannya, disuruh pipis lagi. Barakallahu fikum, ya. Ini dibisniskan gitu ya. Belum yang lain-lainnya, Masya Allah. Baik para jamaah. Tapi kalau orang berfikirnya akhirat, Masya Allah, dia bangun di situ masjid, bangun rest area, kemudian dibangun masjidnya, di manajemen masjidnya, disiapkan imamnya, disiapkan pembantu-pembantunya, karyawan-karyawannya, ada penginapan, semuanya difasilitasi gratis, di manajemen dengan sangat baik. Dengan prosedur, dengan persyaratan tertentu, setiap musafir bisa singgah di situ, menyelesaikan segala hajat yang diinginkannya. Nah, ini Masya Allah. Selama itu terus berjalan, selama itu pula para jamaah yang dirahmati Allah, dia akan mendapatkan aliran pahalanya. Baik. Berikutnya, para jamaah yang dirahmati Allah. Wa ma malakat aimanukum. Ini sebagai penegasan keadilan dan persamaan hak di antara kaum muslimin. Dinul Islam ternyata para jamaah yang dirahmati Allah sangat perhatian terhadap hak-haknya para hamba sahaya. Mereka dipenuhi hak-haknya untuk kita berbuat ihsan kepada mereka. Dihargai kehormatannya walaupun mereka itu hamba sahaya.
Bahkan di dalam Islam, para jamaah yang dirahmati Allah, kita dianjurkan untuk membebaskan budak. Ya, walaupun saat ini para jamaah yang dirahmati Allah, perbudakan itu ya tentu sudah tidak ada lagi. Karena Islam datang mengikis ya sistem perbudakan yang pernah terjadi dalam perjalanan sejarah kehidupan manusia. Nah, ini bukti bahwa Islam sangat perhatian kepada keadilan dan juga persamaan hak di antara kaum muslimin. Dinul Islam tidak melupakan hak para budak dan juga hamba sahaya. Maka di sini disebutkan wa ma malakat aimanukum. Kemudian di penghujung ayat, para jamaah yang dirahmati Allah, disebabkan amal-amal tadi, amal-amal yang begitu besar, amal-amal yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, amal-amal yang di dalamnya rawan terjadinya ujub, takabur, sombong. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di penghujung ayat supaya kita benar-benar menjaga nilai-nilai keikhlasan di dalam mengamalkan amalan-amalan ini. Coba perhatikan para jamaah. Kenapa di sini Allah memerintahkan pertama kali untuk kita memurnikan peribadatan kepadanya dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini kata para ulama sebagai pondasi dasar untuk mengokohkan dan memantapkan amal-amal ibadah yang lainnya yang akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka birrul walidain, kemudian ihsan kepada dzil qurba, yatama, masakin, jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi dan seterusnya itu. Ini semuanya harus berpijak kepada pondasi dasarnya yang kuat. Itulah akidah tauhid. Itulah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai amal-amal istimewa seperti ini, kiprah dan kontribusi yang begitu besar untuk umat, ya untuk kaum muslimin yang lainnya. Jangan sampai ini ternodai dengan niat-niat yang rusak. Jangan sampai ternodai oleh kotoran-kotoran hati yang bisa menghapuskan dan menghanguskan pahala daripada amal-amal yang istimewa ini. Maka Allah tutup ayat ini dengan mengingatkan kita semua. Innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Karena godaan amal-amal begini nih para jamaah, itu godaannya kaitannya dengan hati. Ujub, ya sombong, riya, sum'ah, alman wal adha, ya suka ngungkit-ngungkit kebaikan. Itu masjid itu indah, mentereng, bagus, rapi. Ya, siapa dulu donaturnya? Begitu ya. Itu di mana ikhwan? Tidak terucap tapi di hati. Nah, ini namanya apa? Kalau nggak ada saya sih nggak akan kayak gitu tuh masjid. Ini namanya apa? Ujub. Ujub itu kesombongan di hati. Ya, kalau sudah terekspresikan lewat ucapan mulut, begitu ya, atau lewat tingkah laku, sikap, itu berubah menjadi kibr. Namanya kesombongan. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalamah. Dan ini kotoran-kotoran hati. Ini penyakit-penyakit hati, sampah-sampah batin yang harus dibersihkan dari hati kita demi terjaganya iman, demi terjaganya nilai-nilai tauhid, demi terjaganya pahala dari amal soleh kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh asma-Nya yang husna dan seluruh sifatnya yang maha tinggi. Semoga Allah membersihkan hati kita dari semua kotorannya. Karena yang selamat nanti menghadap Allah adalah yang datang dengan qalbun salim. Hati yang bersih, hati yang selamat. Hati yang kuat kokoh dengan akidah tauhid dan bersih dari segala kotoran yang mengotori, merusaknya dan juga menghapuskan kebaikan akidah tersebut. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, berapa menit lagi? Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini ya.
Tambah lagi ya satu pelajaran dari ayat ini, surat An-Nisa ayat 36. Di penghujung ayat kita bisa mengambil pelajaran tentang itsbat sifat mahabbah lillah. Penetapan sifat mahabbah. Allah itu memiliki sifat mahabbah, rasa cinta. Allah Subhanahu wa taala di antara sifatnya yang maha tinggi, Allah itu memiliki sifat mahabbah. Maka Allah mencintai siapapun yang dikehendakinya untuk dicintai. Allah mencintai keimanan, Allah mencintai orang-orang yang beriman. Allah mencintai segala kebaikan dan juga orang yang berbuat kebaikan. Allah mencintai ya segala sesuatu yang ihsan dan Allah pun mencintai para pelakunya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka kita yakini bahwa di antara sifat Allah sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, ya tanpa kita menyamakannya dengan sifat-sifat makhluknya, kita tetapkan dengan penuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mahabbah. Yang dari situ nanti teraplikasikan para jamaah yang dirahmati Allah kepada sifat-sifat yang lainnya. Ya, Allah kalau mencintai seorang hamba, maka pasti Allah akan menjamin si hamba itu, melindungi, menjaganya, kemudian menyelesaikan segala permasalahannya, kan begitu. Efek dari cinta. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka kita tetapkan ini bagi Allah sesuai dengan kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Alamin. Ya, tentu rasa cinta yang Allah miliki berbeda dengan rasa cinta yang ada pada makhluknya. Baik. Sampai di sini pelajaran kita. Semoga apa yang dibahas bermanfaat. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di pembahasan ayat berikutnya, surat Al-An'am ayat 151, masih di bab yang pertama tentang at-tauhid. Sisa 2 dalil lagi insyaallah. Berikutnya nanti kita masuk ke bab yang kedua. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.